Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya, termasuk yang ikut di dalam live streaming, yang melihat melalui internet. Bapak Ibu Saudara juga bisa beritakan di tempat ini, kami mempunyai pelayanan misi firman Tuhan yang di udara. Saudara, setiap minggu ada 3 kali firman Tuhan disebut lensa firman, 3 menitan disampaikan Pak Hani dan saya. Saudara bisa masuk ke internet komputer saudara www.hfc.id, atau saudara juga bisa ketik aja YouTube, di YouTube lensa firman akan keluar ya. Dan sudah bisa mendapatkan juga kebenaran firman, sermon, khotbah 45 menit di website yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita ketika memiliki satu kesalahan, ya, apakah itu terhadap pasangan hidup, terhadap orang tua, anak, teman, pasti sedikit banyak itu akan merusak, mempengaruhi hubungan komunikasi kita. Betul tidak, Saudara? Kita ada rasa nggak enak. Apalagi saudara kalau kemudian kita mengkhianati, waduh, itu ada satu perasaan bersalah. Ini juga yang menyebabkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta terputus. Yaitu ketika manusia atas kehendak bebasnya sendiri memberontak dari Tuhan. Manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa masuk dalam hidup mereka, hubungan mereka terputus dengan Tuhan. Sejak saat itu tidak ada satupun manusia di dunia ini lahir tanpa benih dosa di dalam dirinya. Cepat atau lambat, siapapun yang lahir di dunia ini pasti berbuat dosa. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, manusia semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bagaimana kalau begitu manusia memperbaiki hubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri. Benih yang di dalam ini sudah tercemar oleh dosa. Itu sebabnya sudah hanya dengan satu cara. Benih dosa ini harus diubahkan menjadi benih yang ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, orang itu tidak akan melihat, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di minggu yang pertama di bulan April, Pak Hani sebagai gembala gereja Happy Family memberikan subtema Empowered by the Holy Spirit. Dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Termasuk saya berdiri di tempat ini mengalami secara pribadi. Diubahkan, diberdayakan oleh Roh Kudus. Hari ini sudah kita akan memahami bagaimana kehadiran Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, saudara memiliki perbedaan yang signifikan. Itu seharusnya membuat kita sangat bersyukur. Bagaimana Roh Kudus dinyatakan di akhir zaman, di dalam kehidupan perjanjian baru ini lebih luar biasa. Hujan akhir 2 kali lipat lebih deras daripada hujan awal. Itu sebabnya mari di bagian yang pertama kita melihat kehadiran Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, saudara sekalian, tidak dipakai istilah Roh Kudus. Tapi yang dipakai istilahnya adalah Roh Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan perwujudan Roh Allah di dalam perjanjian lama, sudah diantaranya saya lihat yang pertama dinyatakan dalam bentuk angin. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 37, sudah bisa melihat bagaimana sang nabi dibawa oleh Tuhan melihat tulang-tulang belulang manusia yang mati. Lalu kemudian Yehezkiel diberi perintah, bernubuatlah kepada nafas hidup. Yehezkiel 37 ayat 9. Bernubuatlah hai anak manusia
dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu perintah profetik. Bangsa Israel yang mati saudara sekalian secara rohani. Hidup di dalam ketidaktaatan. Saudara, hanya roh Allah, nafas Allah yang sanggup untuk menghidupkan kembali bangsa yang sudah mati secara rohani. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, lamanya kita menjadi orang Kristen tidak menjamin saudara menjadi orang Kristen yang hidup. Sama seperti biji, kalau itu hanya disimpan aja, walaupun ratusan tahun tetap biji. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, biji itu seperti Yesus menggambarkan dirinya sebagai biji gandum. Harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Kehancuran, kematian daging, itulah yang kemudian saudara membawa satu kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua kita bisa lihat dalam perjanjian lama, Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk api. Ketika Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun, keluar dari Mesir, masuk kepada tanah perjanjian. Sudah Allah menampakkan diri kepada Musa melalui semak belukar, nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi ketika didekati, ternyata saudara sekalian tidak terbakar. Ada api. Saudara, di situ ada hadirat Allah. Tuhan sendiri memanggil Musa. Keluaran 3 ayat 5, jangan dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Demikian juga sudah ketika bangsa Israel kemudian masuk ke padang gurun, Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Bapak Ibu Saudara bisa melihat setiap hari mujizat pemeliharaan Allah. Setiap siang hari di tengah terik matahari ada tiang awan. Sehingga padang gurun yang terik itu tidak merusak kesehatan bangsa Israel. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan kasih payung awan. Bapak Ibu Saudara pada siang hari. Dan pada malam hari juga sudah Tuhan berikan tiang api. Menghangatkan bangsa Israel di tengah cuaca yang dingin. Dan mengusir segala binatang buas. Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan juga lewat api. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api. Keluaran 24 ayat 17. Yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, lambang yang ketiga yang kita bisa lihat kehadiran Allah, roh Allah, yaitu melalui awan. Kalau tadi juga sudah dikatakan di Keluaran pasal 13 ayat 21. Siang hari Allah menyatakan kehadirannya lewat tiang awan. Di sini kembali sudah dikatakan di dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 25. Ketika Tuhan melihat Musa seorang diri tidak sanggup sudah untuk bisa memimpin bangsa Israel. Lalu Tuhan meminta supaya Musa memilih 70 orang dari para tua-tua bangsa itu. Lalu firman Tuhan berkata di ayat 25 Bilangan 11. Turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian roh dari roh yang hinggap padanya. Ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi saudara sekalian, paling tidak ada 3 lambang kehadiran roh Allah yang dinyatakan kepada umat pilihannya, bangsa Israel dalam perjanjian lama. Bagaimana saudara sekalian dengan perjanjian baru? Yang pertama sudah kita melihat
Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk tiupan angin yang sangat keras. Itu ditulis sudah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Kalau saya baca di dalam bahasa Inggrisnya memakai istilah a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm in the skies above them. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras, memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dalam angin yang keras. Lalu saudara sekalian, perjanjian baru menggambarkan turunnya Roh Kudus juga seperti api. Turunlah lidah-lidah api di atas kepala murid-murid yang sedang berdoa. Yohanes Pembaptis juga saudara berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air. Matius 3 ayat 11. Tetapi yang akan datang kemudian yaitu Yesus. Dia yang lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Luar biasa. Saudara sekalian, dan yang ketiga kita melihat bagaimana turunnya Roh Kudus ditandai murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Menarik sekali saudara. Dalam peristiwa Pentakosta, Tuhan memberikan tanda bukan cuma dalam bentuk saudara kekuatan alam semesta yang digerakkan berupa angin yang sangat keras. Dan juga berupa lidah-lidah api yang turun di atas kepala murid-murid yang berdoa. Tetapi juga dalam bentuk yang bisa dilihat, didengar. Yaitu ketika murid-murid yang sederhana berasal dari Galilea ini tiba-tiba saja bisa berbahasa. Ada yang bisa berbahasa Mesir, bahasa Arab. Ada yang bisa berbahasa Libya. Ada yang bisa berbahasa Kapadokia. Wah, macam-macam. Luar biasa. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita kepada peristiwa di dalam kitab Kejadian pasal 11 di Babel. Disitulah manusia dari berbagai macam tempat berkumpul. Mereka masih satu bahasa. Mereka ingin mendirikan menara, mencapai ke langit, ingin mencari nama. Wah, ya. Ketika Allah melihat usaha manusia, ada kesombongan, keangkuhan, ada pemberontakan. Manusia diserahkan oleh Tuhan dengan cara bahasanya yang dikacaukan. Bahasanya yang dibuat berbeda. Sehingga saudara karena nggak bisa komunikasi, akhirnya mereka nggak bisa bangun menara itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah berfirman di menara Babel itu, di Babel itu dia berkata, ini baru permulaan. Sejak saat ini tidak ada usaha manusia yang tidak berhasil. Saudara bisa melihat hari-hari ini kemajuan teknologi luar biasa. Bukan saja saudara ilmu pengetahuan teknologi, tapi di bidang kesehatan. Orang sakit apa aja bisa sembuh dengan ditemukannya stem cell. Pada waktu saudara saya harus ujian master teologi ya karena ada STTHF, gelar S2 saya dulu Master of Arts, ya saya dapat panggilan dari alma mater saya di Bandung, Tiranus. Bu, ini ada ujian negara. Waduh, saya datang dipersiapkan buku-buku, bahan-bahan ujian negara banyak sekali. Harus dipelajari, saudara bulan depan harus ujian negara. Tetapi ketika saya belajar, sudah salah satu saya menjumpai ketika belajar soal etika Kristen. Yaitu dalam hal stem cell ini. Luar biasa. Saudara tahu bahwa ketika Allah menciptakan manusia, firman Tuhan berkata di tempat yang paling dalam dia membentuk, dia merajut manusia itu. Ya, dari pertemuan sperma dengan sel telur bisa dibentuk
macem-macem. Bikin mata, telinga, hidung. Kok bisa tepat saudara? Coba kalau matanya Tuhan sedikit salah tempat. Satu di depan, satu di belakang. Waduh, jadi apa ya? Naik sedikit aja, nggak rata sudah. Satu di bawah, satu agak tinggi. Waduh ya, saudara secantik apapun jadi jelek. Ya, Tuhan menata luar biasa. Tuhan, belum lagi organ-organ di dalam tubuh. Dan sudah sekalian saya belajar di situ bagaimana manusia di abad modern ini menemukan. Inilah sudah yang membentuk semua organ-organ tubuh, panca indera semua yang di dalam ini, yaitu disebut stem cell. Dari situlah saudara orang sakit apa saja, jantung, paru-paru, udah stroke, udah begini, bisa dipulihkan melalui embryonic stem cell. Tapi kita orang Kristen tidak boleh melakukannya. Kalau saudara melakukan pakai embrio berarti ada kehidupan yang sudah jadi dimatikan gara-gara supaya saudara lebih sehat, lebih pulih, awet muda dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak memahami, ini adalah bentuk juga dari satu perlawanan pemberontakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belum lagi hal-hal yang kita lihat, perlawanan-perlawanan kepada Tuhan yang kita bisa lihat hari-hari ini begitu dinyatakan terang-terangan di depan kita. Ya. Tuhan memberi sudah kepada manusia, sudah ditetapkan laki-laki dan perempuan. Tetapi enggak puas. Yang laki pingin jadi perempuan, perempuan pingin jadi laki, pingin operasi kelamin dan sebagainya. Bukankah ini sudah bentuk-bentuk pemberontakan yang kita sedang lihat di hari-hari akhir ini. Saudara sekalian, apa saja yang dirancangkan manusia, Tuhan berkata tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya pasti berhasil. Dan kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu perwujudan bagaimana iblis menguasai dunia ini. Waktunya sudah sangat dekat. Itu sebabnya menghadapi masa-masa yang semakin sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kemarin ketemu pengusaha bilang, aduh Bu sekarang susah, ekonomi susah, urus pajak lagi susah, beli ini susah, beli itu susah. Semua susah, orang gak punya duit susah ya. Orang punya uang sekarang juga susah, gak boleh tunjukin punya uang. Jadi mending mana sudah gak punya duit atau punya duit? Susahnya orang yang tidak punya duit lain sama yang punya duit ya. Itu sebabnya kita perlu kuasa. Kita perlu kekuatan sudah dari dalam hidup kita. Bagian yang kedua kita melihat bagaimana Allah menjanjikan Roh Kudus. Sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak mungkin bisa mencapai sudah surga dengan kekuatannya, dengan kesalehannya, dengan ibadahnya, dengan perbuatan baiknya. Tidak mungkin. Roh Kudus sudah bekerja di dalam perjanjian lama sangat berbeda dengan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama Roh Allah itu hanya memenuhi orang-orang tertentu saja yang Tuhan mau. Misalnya Tuhan memenuhi Yusuf. Pantesan Yusuf sudah walaupun dibuang ke sumur, dia tetap bisa kuat. Dia dibuang saudara ke Mesir, dijadikan budak, tetap kuat. Digoda, wah dia bisa tahan, bisa lari dari godaan. Masuk ke dalam penjara, dia tetap bisa kuat. Apa penyebabnya? Apakah memang Yusuf baik dari sononya? Tidak. Firman Tuhan berkata tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Rahasianya adalah karena Yusuf dipenuhi Roh Allah. Amin. Itu yang memampukan dia bisa melawan setiap godaan. Yosua, saudara juga melihat bagaimana dia dipenuhi Roh Allah. Ketika Musa mati, Tuhan saudara meminta Musa tumpangkan tangan atas Yosua. Roh Allah boleh turun atas hidupnya. Dan dia dipenuhi dengan urapan Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa. Bukan karena kepandaiannya, oh dia karena sekolah. No. Tapi saudara Roh Allah, Daniel. Kenapa Daniel begitu kuat? Penuh dengan hikmat Allah. Raja, saudara sekalian mimpi, gelisah hatinya, dia
kasih pengumuman. Ayo, siapa yang bisa tahu saya kemarin malam mimpi apa? Wah, ini raja gila saudara ya. Bukan suruh kasih tahu apa arti mimpi. Dia harus kasih tahu apa mimpi saya tadi malam. Sama seperti saya tanya, ayo saudara tadi pagi saya makan apa? Wah, ibu ini gak waras ini ya. Nah, sama saudara, ini raja eksentrik. Ayo kasih tahu saya mimpi apa tadi malam. Kalau gak bisa tahu, kasih tahu saya mimpi apa, tak bunuh semuanya. Waduh, ngeri sekali. Tapi luar biasa, Daniel firman Tuhan berkata, dipenuhi excellent spirit. Roh yang luar biasa. Ya. Tuhan bukakan kepada dia, raja mimpi apa. Dia kasih tahu, ini mimpimu raja, ini artinya. Jadi bukan karena Daniel pinter, bukan. Roh Allah. Tetapi sudah sekarang dalam perjanjian lama, Roh Allah ini memenuhi hidup orang-orang pilihan Tuhan ini sangat terbatas dalam hal waktu. Dan juga ada syaratnya. Kalau orang itu kemudian memberontak, orang itu kemudian meninggalkan Tuhan, jatuh dalam dosa, Roh Allah keluar. Itu yang terjadi di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya saudara bisa membaca kisah Simpson misalnya. Ketika kemudian sudah dia tidak taat, dia memberitahu rahasia kekuatannya di rambutnya, Roh Allah meninggalkan dia. Ya. Sehingga ketika dia ditangkap, saudara bisa membaca dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20. Ketika rambutnya sudah dipotong, orang Filistin menyergap Simpson. Dia bangun dari tidur seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Tapi ternyata udah gak bisa, Roh Allah meninggalkan dia. Dicungkil kedua matanya, dijadikan, dibelenggu, dijadikan budak saudara. Menggiling gandum, saudara-saudara sekalian, dan dia sering dijadikan badut oleh orang-orang Filistin. Saul contoh yang kedua. Ketika dia tidak taat, memberontak dari Tuhan. Saudara bisa baca 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Allah meninggalkan Saul, keluar dari Saul. Tetapi sudah di dalam perjanjian baru luar biasa. Janji tercurahnya Roh Kudus bukan hanya kepada orang-orang khusus. Bukan hanya kepada pendeta, hamba Tuhan, pengajar. Bukan. Tetapi janji dipenuhi Roh Kudus kepada semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Coba kita lihat janji ini melalui nubuatan Nabi Yoel. Kisah 2 ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Enggak pandang bulu, enggak pandang level usia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow. Saudara jangan rendahkan, remehkan anak-anak. Anak-anak harus dibawa ke gereja sedini mungkin. Saudara-saudara sekalian, sudah ingat Samuel? Samuel dibawa ke dalam rumah Tuhan pada saat sudah dia usia lepas susu dari ibunya itu kurang lebih 2 tahun. Kecil sekali. Bapak Ibu Saudara, semakin dini diajari kebenaran firman, semakin mudah masuk, merasuk, menguasai pikiran dan hati. Tapi ada aja orang tua yang mengikuti anaknya. Ya, saya menyapa seorang ibu, waktu salaman, Bu, mana anaknya? Gak mau ke gereja. Ya dipaksa Bu, gak dipaksa. Ya diajak Bu, dikasih pengertian. Gak mau. Wah kalau gak mau dikasih pengertian paksa. Paksa gak mau, angkat aja. Masih nangis, pukul saudara. Ya, itu perintah firman Tuhan, disiplin dalam hal rohani. Amin. Ya, bukan cuma sudah pukul anak tuh jengkel, gregetan, bukan. Hal yang rohani ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara, ini janji firman Tuhan. Anak-anak masih kecil bisa dipenuhi Roh Kudus. Rohku akan kucurahkan, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak kecil kalau berdoa itu luar biasa. Sebab doa anak kecil ini penuh dengan kepolosan, penuh dengan percaya. Amin.
Kalau kita doakan masih pikir-pikir bisa apa enggak ya, ini kayaknya yang kita minta susah banget ini. Anak kecil gak peduli, dia minta apa aja. Dan itu terjadi. Amin, saudara. Anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya anak-anak dari kecil sekolahkan di sekolah yang mengajari saudara sekalian Yesus Kristus. Jangan cuma pentingkan ilmunya, gurunya, ya. Rambutnya boleh pirang. Belum tentu saudara hatinya seperti Yesus, rambutnya pirang enggak ya? Enggak kan ya? Bapak Ibu saudara, kita seringkali terpesona lihat, wah bule, belum tentu. Di sini bule, di sana mungkin dulunya waiter, tukang jaga makan, pelayan makan, tukang angkut. Datang ke sini berlibur, bule, udah kamu jadi guru Inggris aja. Wah. Kita gampang terpesona. Bapak Ibu Saudara, utamakan karakter Kristus. Amin. Cari Tuhan dengan segenap hati, ini janji Tuhan. Rohku kucurahkan anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna, ini bicara tunas-tunas remaja. Bisa mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara lihat berapa banyak anak-anak tunas remaja gak mau ke gereja. Lebih senang ke dugem. Ya. Mereka lebih senang lihat-lihat yang lain. Apalagi gadget hari-hari ini, aduh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini masa-masa yang sungguh sudah sangat akhir. Berapa banyak orang tua mau mengantar anaknya yang masih tunas remaja ke gereja khusus, nunggui mereka ke ibadah youth, punya komunitas sendiri supaya anak ini tumbuh secara rohani. Kalau saudara biasakan anak saudara di tempat dugem, ya jangan salah, nanti punya jodoh juga dari situ. Nah, kamu Kristen kenapa kamu pacaran? Loh ya, sehari-hari seminggu 2-3 kali ada di situ. Ya nggak salah kalau kemudian dapat pacar juga suka gedek-gedek juga. Tapi kalau saudara biasakan anak takut Tuhan, ibadah, gereja, ya nanti juga dapat jodoh di situ juga kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji Tuhan, bukan hanya anak kecil tunas remaja, tapi dikatakan orang tua. Di mana orang tua berada? Saudara sekalian, orang tua seringkali kita anggap udah nggak bisa apa-apa. Udah di rumah aja dah. Padahal sudah di dalam kerajaan Allah, orang tua mendapat janji menerima curahan Roh Kudus. Orang tua akan mendapat mimpi. Amin. Dipenuhi Roh Kudus, tidak ada yang terbuang. Buat kerajaan Tuhan itu tidak ada yang terbuang. Saudara kerja aja ada pensiun, umur 60 apa 65 pensiun. Puji Tuhan, saya tidak akan dipensiun. Amin. Melayani Tuhan terus sudah sampai dia datang. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ini janji firman. Tuhan akan memenuhi semua orang percaya. Petrus berkhotbah, saudara, di akhir khotbahnya dia memberi tantangan. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk siapa janji ini? Firman Tuhan berkata, sebab bagi kamu janji itu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu bagi saudara dan saya ya. 2000 tahun yang lalu Petrus berkata, janji ini bagi kamu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu sebabnya kalau ada orang yang menolak saudara karunia Roh Kudus yang spektakuler, yang supernatural, buang aja ayat ini. Ayat ini ada, karunia Roh Kudus untuk kamu, anak-anakmu, dan untuk orang yang masih jauh. Amin, saudara. Dia menjanjikan pencurahan Roh Kudus luar biasa kepada semua orang, tidak pandang bulu, tidak pandang kaya, miskin, tidak pandang level usia, tidak pandang. Dan saudara sekalian, pencurahan Roh Kudus dalam perjanjian baru juga tidak dibatasi waktu. Tidak pakai syarat.
Firman Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Kapan saudara? Selama-lamanya. Jadi saudara tidak bisa samakan Roh Allah dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Lalu saudara pakai ayat Saul ditinggalkan Roh Allah, diterapkan. Tujuannya sih baik, supaya orang Kristen hati-hati. Soalnya kalau nggak hati-hati, jatuh dalam dosa, keluar lu Roh Allahnya. Tuh seperti Saul. Perjanjian lama iya begitu, tapi perjanjian baru tidak. Waduh, ini yang menyebabkan saudara kita bisa lihat orang yang hidupnya tadinya benar, dipenuhi Roh Allah, dipenuhi dengan karunia Roh Kudus, dikasih karunia bernubuat, bahasa roh, menyembuhkan, penglihatan, mujizat. Tapi kemudian jatuh dalam dosa dan gak mau bertobat. Karunia rohnya tidak diambil. Sehingga orang bisa kasih tahu saya, Bu heran Bu, ibu itu ya padahal ya kalau nyanyi itu, waduh penuh urapan. Sampai kita merinding semua, waduh. Ya. Masa nyanyi harus pakai merinding-merinding. Saya bilang hadirat Tuhan itu jangan pakai perasaan. Amin saudara. Bapak ibu saudara, orang di luar Tuhan juga bisa bikin saudara merinding-merinding. Tapi gak tahu siapa yang hadir. Itu sebabnya lalu dia juga berkata, tapi Bu dia kalau khotbah, waduh bagus. Bagaimana hidupnya? Bagaimana buah hidupnya? Karakternya. Suaminya dibuang, dia ambil suami orang. Lalu dia bilang, saya sudah dinikahkan di surga. Wah, saya dapat hak istimewa dari Tuhan. Saya dapat perintah seperti Tuhan kasih perintah kepada Hosea, kawini pelacur. Sama, saya dapat hak istimewa. Pernikahan kami ini sangat kudus. Sampai orang dunia tidak bisa mengerti. Waduh. Saudara sekalian lebih jauh dia enggak, saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan urapan waktu dia berdoa, waktu dia berkhotbah. Waktu dia berdoa orang sakit disembuhkan, hati-hati. Sebab firman Tuhan juga memberi peringatan. Orang yang bernubuat demi namaku menyembuhkan demi namaku. Orang yang mengusir setan demi namaku. Yesus berkata di akhir zaman, sorry aku tidak kenal engkau hai si pembuat kejahatan. Jadi kita jangan lihat lewat tanda karunia-karunia rohnya. Ini sudah jawaban karena sekali orang dipenuhi Roh Kudus dikasih karunia, Tuhan tidak cabut kembali. Beda sama kita ya. Dulu ada cerita teman saya menggembala sudah di tempat yang kecil. Gerejanya dikasih alat musik, dikasih kursi sama pengusaha. Entah bagaimana sudah mungkin hamba Tuhan desa ini kurang menghormati atau kurang mendahulukan si pengusaha ini. Kecewa dia keluar dari gereja itu alat musiknya dibawa, kursinya dibawa. Jadi hari Minggu loh mau duduk di mana ini? Pengusahanya keluar, kursinya, alat musiknya keluar. Ini manusia. Saudara kalau sudah tunangan, lamaran, nggak jadi, wah cincin dibalikin, dulu dikasih motor, mobil juga kembaliin. Ya, itu manusia. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan sudah meteraikan kita dengan Roh Kudus. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Kita berkhianat, kita jatuh dalam dosa. Apa Tuhan bilang? Kamu udah jatuh dalam dosa, aku nggak mau tinggal lagi. Aku tinggalin kamu ya. Tak ambil semua karunia-karuniaku. Karunia kesembuhan, karunia penglihatan, karunia bahasa roh. Tidak loh saudara. Itu yang menyebabkan kenapa hamba Tuhan, orang Kristen bahasa rohnya lancar. Tapi nyeleweng jalan terus, bisa nipu, sombongnya minta ampun. Ini jawabannya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Di satu sisi kita bersyukur bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudus. Tidak dibatasi waktu. Tuhan tidak ambil walaupun saudara umat kesayangannya sudah jatuh di dalam dosa. Dosa hanya menyebabkan Roh Kudus berduka.
tidak lagi bekerja secara aktif di dalam diri orang yang bersangkutan. Saya bacakan Amsal 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dia yang sudah memeteraikan gak mungkin dibatalkan. Tapi kalau kita menyia-nyiakan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sendiri yang akan menanggung hasilnya. Hari ini Bapak Ibu, mari kita menghargai anugerah yang begitu besar, janji yang luar biasa. Dan kita masuk bagian yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana dampak akibat kalau seseorang itu dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah tujuan Roh Kudus memenuhi orang percaya. Supaya menjadi saksi. Menjadi saksi artinya hidupnya mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang karismatik hanya penekanannya bahasa roh. Buat apa kamu dipenuhi Roh Kudus? Supaya saya bisa bahasa roh. Bahasa roh memang penting. Saya juga mengalami titik tolak perubahan dalam hidup saya. Adalah ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Saya dari latar belakang Protestan, dari bayi sudah dibaptis, ya, dibawa oleh orang tua saya. Tapi nggak pernah baca Alkitab. Umur 14 tahun saya sudah jadi guru sekolah minggu. Saya cuma buka Alkitab kalau persiapan ngajar. Kalau nggak ngajar, nggak buka Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai kemudian saya berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Hidup saya dipenuhi Roh Kudus. Saya sampai bingung, kenapa jadi begini? Tapi ada perubahan yang luar biasa. Saya ingin sekali memberitakan Injil kepada siapapun yang saya temui. Nomor satu, mama saya. Ya udah Kristen tapi Kristen-Kristenan. Papa saya belum, koko saya, cici saya. Terus sudah. Seharusnya ini. Dampak seorang dipenuhi Roh Kudus menjadi saksi. Petrus menjadi pemberita Injil yang pertama, KKR besar 3.000 orang bertobat. Inilah kelahiran gereja. Yaitu ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Tuhan adalah satu pribadi seperti I.O. I.O.nya sempurna sekali. Dalam hal mengatur waktu, keadaan, tempat, orang yang akan dipakainya. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 5, dikatakan waktu itu di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit berkumpul. Semua orang Yahudi maupun non-Yahudi beragama Yahudi disebut proselits. Ya, jadi zaman dulu sudah ada orang yang mungkin dari Arab, ya, atau dari Libya, bukan orang Yahudi, tapi mereka percaya kepada Allah Israel. Walaupun mereka bukan bangsa Yahudi, mereka boleh saudara menjadi pemeluk agama Yahudi, disebut proselits. Mereka ikut aturan agama Yahudi, yaitu saudara setiap hari-hari ibadah perayaan besar orang Yahudi harus kumpul di Yerusalem, harus ada di bait Allah. Nah saudara, hari Pentakosta itu berkaitan hari yang ke-50. Hari sudah di mana bangsa Yahudi dan non-Yahudi dari berbagai macam tempat ini berkumpul. Dan tadi kita membaca saudara, bagaimana dikatakan ada tiupan angin yang sangat keras. Kalau sudah ke Israel, itu sudah akan bisa tahu jaraknya antara Yerusalem ada bait Allah dan loteng Yerusalem. Tempat di mana murid-murid Yesus dan para wanita berdoa. Enggak jauh. Jadi saudara, waktu ada tiupan angin yang begitu hebat, itu orang-orang sana itu dengar semua. Nanti kalau saudara baca itu jelas sekali. Sampai dikatakan saudara, orang-orang itu berlari dan menuju tempat dari mana asalnya bunyi itu. Ayat 6 Kisah Rasul 2. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Pontus, Kapadokia, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Waduh banyak. Arab termasuk di dalamnya. Tiba-tiba aja Petrus bisa menyembah Tuhan pakai bahasa Arab. Waduh, orang Arab kalau menyebut Allah apa? Nah saudara tahu kan? Tiba-tiba, bingung ini. Loh ini bisa bahasa Libya. Loh ini bisa bahasa Kapadokia. Ini luar biasa. Bapak ibu saudara, ini lahirlah gereja. Petrus berdiri, saudara sekalian, dia bilang kita nggak mabuk, masa jam 9 mabuk. Lalu kemudian dia berkhotbah. Khotbah yang dipenuhi, diurapi Roh Kudus. Ini dampak orang dipenuhi Roh Kudus. Hidupnya bersaksi dan menjadi saksi. Saudara, yang kedua dampak orang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi kekuatan dan keberanian menghadapi penderitaan. Jadi saya nggak percaya kalau orang hamba Tuhan saudara berkata, saya dipenuhi Roh Kudus hanya karena saudara punya karunia bahasa roh atau penglihatan ataupun yang lain. Tapi di tengah penderitaan, saudara nggak berani menghadapi penderitaan. Saudara lari dari penderitaan. Kita membaca kisah tentang Stefanus. Saudara, dia harus mempertanggungjawabkan imannya. Diseret keluar kota, dirajam dengan batu. Firman Tuhan berkata, kalau sudah lihat kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sementara Stefanus dilempari dengan batu, dia bukan mengadu-ngadu kesakitan, caci maki, kata sumpah serapah, enggak. Dia berdoa, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah dia. Saya membaca kisah seorang wanita bernama Hawa Ahmed. Pada saat dia kuliah, sudah di Afrika Utara, dari namanya kita tahu dia bukan Kristen. Dia membaca traktat Kristen sudah di kampusnya. Saudara, traktat itu sudah didoakan oleh mahasiswa Kristen. Dan luar biasa. Pada waktu Hawa Ahmed membaca, Roh Kudus, saudara, mengurapi traktat itu. Dan dia memutuskan menjadi seorang Kristen. Padahal ayahnya adalah pengajar, pemimpin, penguasa di dalam ajaran agama yang diyakininya. Saudara, dapat dipastikan kalau Hawa Ahmed ini mengatakan bahwa dia sekarang sudah jadi Kristen, dia akan kehilangan warisan keluarga dan dia akan dibunuh. Tetapi dia tidak bisa terus menyembunyikan identitasnya. Akhirnya dia memberitahu kepada papanya bahwa dia sekarang menjadi seorang Kristen. Papanya marah sekali. Sudah sekalian kakaknya berusaha membujuk, berusaha ini gini, nggak bisa. Sampai akhirnya papa dan kakak lakinya sudah sekalian melucuti pakaiannya dan menghukum dia di atas kursi listrik. Tapi heran sekali, saudara sekalian, pada waktu dia terima hukuman itu, saudara, listriknya tidak mengalir, nggak mati. Dia sudah pegang Alkitab, dia rasakan ada kedamaian, kekuatan yang luar biasa. Karena nggak berhasil saudara dihukum mati kursi listrik. Papanya frustrasi, marah, pukuli dia. Dan melempar dia ke jalan dalam keadaan telanjang. Kamu bukan anakku lagi. Hawa Ahmed yang mengubah namanya menjadi Faith. Dia berlari sambil menangis, sambil menutupi badannya. Dia merasa sangat terhina dan dipermalukan. Banyak orang sudah di pinggir jalan memandangnya dan syok melihatnya. Dalam keadaan gemetar, hujan turun, kedinginan. Sudah sekalian sambil menangis berlinang air mata, Faith pergi ke rumah temannya. Dan dia di situ saudara diberi pakaian, diberi tempat tinggal, diberi makan. Hari berikutnya teman Faith bertanya kepada para tetangga tentang apa yang mereka lihat dan pikirkan saat melihat wanita yang bernama Faith ini berlarian tanpa busana di jalan. Di luar dugaan tetangganya berkata, aku gak mengerti apa yang kamu tanyakan. Gadis kemarin memang ada yang berlarian sambil menutupi tubuhnya. Kita gak ngerti kenapa. Wanita itu memakai baju putih yang sangat indah.
Bahkan kami bertanya-tanya kepada diri kami sendiri, mengapa ada seorang yang memakai baju putih yang seindah itu berlarian sepanjang jalan sambil menangis. Kami bengong, kami nggak ngerti. Jadi bengongnya bukan karena ngelihat telanjangnya, tapi bengong melihat ada seorang memakai baju yang begitu indah, tapi berlari-lari seakan-akan ingin menutupi dirinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memakai segala macam cara. Dalam kasus Stefanus, Tuhan izinkan sakit, rasa malu, berakhir dengan kematian. Stefanus mati. Stefanus kena rajaman batu. Tetapi di satu sisi kita bisa membaca dan mendengar banyak kesaksian seperti dialami oleh Hawa Ahmed. Dia dilindungi oleh Tuhan karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup Faith ini. Sekarang dia menjadi seorang evangelis full timer. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memiliki kekuatan, keberanian di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan karena iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, dampak dipenuhi Roh Kudus. Dia memampukan kita melakukan hal-hal yang besar yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kalau tadi saya mengambil contoh Petrus dan Stefanus, ini saya ambil contoh Filipus. Seorang yang sederhana yang dipilih bersama dengan 7 orang teman lain melayani diakonia, pelayanan misi, pelayanan orang miskin. Tapi ketika penganiayaan datang, orang-orang murid-murid lari keluar dari Yerusalem. Apa yang dilakukan Filipus luar biasa. Dia memberitakan Injil. Dia dipenuhi Roh Kudus. Saudara, dan ketika dia memberitakan Injil, mendoakan orang sakit sembuh, orang yang kerasukan setan-setan keluar. Perkara yang besar, perkara yang ajaib. Sampai Samaria dikatakan dilawat Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya terkesan dengan seorang yang melakukan perkara yang besar yang lain. Yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau saudara hari ini kita melihat di Afrika tidak ada lagi perbudakan. Kita tidak bisa melepaskan dari seorang dokter yang bernama David Livingstone. Orang ini luar biasa. Dia berada di Afrika, saudara, selama 33 tahun. Dia seorang dokter medis. Satu kali saudara dia dengar pegawainya berkata, Pak, itu di tengah hutan ada orang yang diseruduk sama badak. Waduh, malam itu juga dia masuk ke hutan. Udah dipesenin, jangan tengah malam itu nanti bahaya sekali. Banyak sekali binatang, nanti dokter bisa mati. Oh, dia gak peduli. Dia masuk, dia bawa orang yang diseruduk badak ini sudah sangat kritis sekali. Bahkan akhirnya orang ini pun mati. Dia jalan masuk ke hutan 10 kilometer. Apakah usahanya sia-sia? Sama sekali tidak. Melalui tindakannya orang-orang pribumi di Afrika melihat kasih. Inilah buah roh. Melihat kasih orang ini berani berkorban, menolong orang ini. Sudah suskan dia, orang-orang pribumi melihat inilah perbedaan dia dengan pedagang budak. Saudara-saudara sekalian, ketika dia mati setelah 33 tahun berada di Afrika, dalam keadaan dia sedang berlutut di ranjangnya berdoa. 2 pegawainya bernama Susi dan Cumah. Susi bukan perempuan ini ya, Susinya laki. Saudara, apa yang dilakukan oleh 2 pegawainya yang bukan Kristen? Luar biasa. Saudara sekalian, Susi dan Cumah ingin membawa David Livingstone kembali ke Inggris. Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Susi dan Cumah memulai persiapan membawa jenazah kembali ke Inggris setelah jantung dan organ-organ tubuh yang lain supaya nggak bosok itu ditanam di Afrika. Jadi saudara, orang Afrika bilang walaupun jenazah ada di Inggris nggak apa-apa, jantungnya katanya ada di Afrika. Ya. Satu dapat jantungnya, satu dapat badannya. Sudah sekalian, itu mereka harus melintasi hutan ribuan kilometer dengan jalan kaki naik perahu. Bawa mayat yang sudah dikeringkan saudara di tengah terik matahari. Saudara, kalau baca kisah ini, aduh luar biasa.
Jantung dan organ-organ tubuh sudah dikeluarkan. Lalu kemudian mayatnya ini dibalsem, dikeringkan di bawah matahari selama 14 hari. Selama proses pengeringan ini dijaga 24 jam supaya tidak dimakan oleh binatang buas. Sudah dari Afrika dibawa ke Inggris, memulangkan jenazah melewati hutan. Saudara sampai ke Inggris memakan waktu 9 bulan lamanya, bayangin. Apa yang membuat Suma dan Susi, pegawainya yang bukan Kristen, bisa melakukan hal ini? Mereka sangat menghormati David Livingstone. Seorang yang memberikan hidupnya, bukan hanya kata-kata dalam khotbahnya. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri David Livingstone. Karena dia melakukan hal-hal yang besar. Kalau bicara hal yang besar itu jangan selalu saudara hubungannya itu mujizat terus. Kaya terus. Inilah hal yang besar yang dilakukan dari sisi yang berbeda. Setelah kematian Livingstone, 2 pegawainya yang non-Kristen ini, Susi dan Suma, akhirnya memberi diri dibaptis. Susi mengambil nama David. Untuk memperingati orang yang pertama kali mengajarkan makna menjadi seorang Kristen. Bertahun-tahun setelah kematian David Livingstone, sudah sekalian hasil yang luar biasa. Afrika tidak lagi menjadi benua yang tertutup. Perdagangan budak juga dikutuk, dihentikan. Dan lahir dari situ sudah lebih dari 500 misionaris bekerja di Afrika. Mereka tertarik memberi diri melayani di Afrika, terinspirasi oleh tulisan buku-buku teladan hidup Livingstone. Roh Kudus memampukan saudara orang kulit putih hidup di tengah kenyamanan, punya gelar dokter, dia bisa pilih ada di Inggris dan jadi kaya dan terhormat. Tapi dia menerima panggilan Tuhan, melakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Bagaimana dengan kita? Saya masuk pada bagian terakhir, kesimpulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus dari sejak awal Allah ingin menyatakan kehadirannya dengan berbagai macam cara. Lewat angin, api, awan, lewat segala macam cara. Allah menjanjikan setiap orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus disertai selama-lamanya. Dia tidak cabut lagi karunia-Nya walaupun kita jatuh dalam dosa. Kita yang harus tahu diri sudah dan menjaga kehidupan kita. Yang terakhir, orang percaya yang memberi diri dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kuasa. 1, memberitakan Injil, bersaksi membawa orang kepada Kristus. 2, memiliki kekuatan dan keberanian menghadapi penderitaan penganiayaan. 3, melakukan perkara yang besar, ajaib, mujizat dalam berbagai macam aspek hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.